Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan ya di channel Hari Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video ini Kak Furkan kembali berbagi informasi up to date ya seputar P3K tentang nasib R2 dan R3, dampak dari penundaan ataupun percepatan ya di CASN 2024 ini. Bagaimana nasibnya dan tentunya progres terbaru dari BKN 24 Maret 2025 yang sudah ada ya di media sosialnya, di spreadsheet-nya itu Kak Furkan bakalan bahas nanti Bapak Ibu ya. Oke. Langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu. Ini ada informasi terbaru dari tribungayo.com. Aturan resmi dari Kemenpan RB mengenai nasib honorer R2 dan R3 akibat penundaan CASN. Nah, tentunya kan teman-teman harus perhatikan kalau CPNS itu kan Juni Bapak Ibu ya. Kalau di P3K itu Oktober 2025. Nah, untuk R2 dan R3 ini memang masih belum ada aturannya Bapak Ibu ya. Masih belum ada aturan tentang itu yang ditunda kan yang sudah resmi mendapatkan formasi. Nah, bagaimana kalau yang tidak bisa mendapatkan formasi ini tentunya membuat galau lah istilahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita coba sepil beritanya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada dampak dari penundaannya itu seperti apa? Ini ada Kompas TV Lampung. Kita coba sepil Bapak Ibu. Secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi. Ini pernyataan resmi dari Ibu Rini Widianti ya. Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal pada akhir 2025 Bapak Ibu ya. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Oke, tentunya teman-teman yang lulus ya ini perlu diketahui yang lulus, maksudnya tidak Ibu Rini ini selaku Menpan RB tidak menyinggung untuk teman-teman yang R2 dan R3 yang tidak mendapatkan formasi itu nasibnya gimana, itu belum disinggung Bapak Ibu ya. Kita coba percepat, coba Bapak Ibu di sini ada pernyataan dari PNS. Calon PNS maksud saya itu kan yang sudah nggak bekerja lagi. Bapak Yulbirka ya, Ketua Komisi 2 DPR. 1 Mei mereka bisa terima. Lalu CP3K sendiri itu ada juga yang dari instansi, dari KL, dari daerah itu yang sudah diputus kontrak walaupun memang sebagian juga masih ada yang bekerja dan digaji ya. Yeah. Nah untuk seperti itu bagaimana? Makanya saya bilang tadi bisalah itu dipertimbangkan kalau memang sudah. Oke, berarti ada pertimbangan khusus ya untuk teman-teman R2 dan R3. Ya semoga saja ya ini Bapak Yulbirkar, Ketua Komisi 2 DPR RI. Dengan bulan Oktober sampai dengan bulan Maret selesai semua. Ju Hermansyah Johan, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bulan April, ke bulan Maret. Nah, ini ada Guru Besar BDN juga memberikan komentar Bapak Ibu. Dan bertahap. Di tengah gelombang PHK yang melanda perusahaan-perusahaan swasta, keputusan penundaan ini seperti memperbesar ini. Di tengah bulan Ramadan. Jadi di sini memang perlu kita tunggu ya kebijakan dari pemerintah untuk R2 dan R3. Kita coba sepil beritanya sedikit Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pemerintah itu sebenarnya terus melakukan percepatan ya dalam proses pengangkatan CASN baik untuk CPNS maupun P3K. Nah, dalam seleksi P3K 2024, nasib tenaga honorer dengan status R2 dan R3 tanpa L itu menjadi sangat perhatian karena tidak disinggung sama sekali. Berdasarkan pengumuman resmi, pengangkatan CPNS itu rampung paling lambat Juni 2025, sementara P3K untuk tahap 1 dan 2 targetnya itu selesai di Oktober 2025. Nah, sejalan dengan hal itu, Kemenpan RB Ibu Rini Widianti juga sudah menetapkan ya status tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 tanpa L dalam pengumuman tersebut di beberapa waktu lalu sesuai dengan klarifikasi beliau tadi ya. Nah, ternyata aturan dari Kemenpan RB memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2024. Dalam surat pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 Anggaran 2024 terdapat kode khusus yang menunjukkan kelulusan peserta. Dua kode utama yang harus dipahami adalah R2-L dan R3-L. Tentunya R2-L diberikan kepada ex tenaga honorer kategori 2 yang lulus seleksi berdasarkan skala prioritas pemerintah. Peserta dengan kode ini akan diangkat sebagai P3 penuh waktu sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.
Nah, tentunya R3L itu ya itu juga non ASN yang juga mendapatkan formasi dan sudah dinyatakan lulus seleksi, artinya ini masuk di paling lambat Oktober 2025 tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti aturan resminya pada waktunya gimana? Ini masih belum disinggung sama sekali, meskipun sudah ada suratnya sih Bapak Ibu ya. Menpan RB nomor 16 tahun 2025 itu sudah diberikan sebenarnya suratnya. Cuma memang mungkin beliau masih sibuk mengurusi instansi-instansi yang mengajukan penundaan formasi ya, penundaan pengangkatan seperti itu. Tentunya di sini paruh waktu itu tetap diangkat juga ya, tetapi jalurnya P3K paruh waktu. Nah, ini ada dua kategori nih honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama, pelamar melebihi kuota formasi di tahap 1, dan yang kedua adalah peserta CPNS 2024 yang tidak lulus. Nah, kriterianya di sini untuk paruh waktu yang harus dipenuhi teman-teman adalah tercatat dalam database BKN, pernah mengikuti seleksi, tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi, pengangkatan bersifat sementara selama masih transisi penataan tenaga non ASN. Nah, tentunya di sini syarat lainnya itu pelamar harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Ada ijazah yang sesuai dengan persyaratan yang dilamar. Kemudian terdaftar dalam database BKN dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, seperti itu. Tentunya ini memang perlu dinantikan ya, seakan-akan dilupakan ya P3K paruh waktu ini. Teman-teman R2 dan R3 juga sangat menunggu dan menanti-nanti kapan berlakunya P3K paruh waktu. Banyak yang memprediksi itu ya Oktober juga, cuma nanti kebijakannya itu menyusul. Nah, ini jabatan-jabatan yang bisa teman-teman lamar ya tentunya di P3K paruh waktu. Tentunya di sini langsung saja kita update di BKN ya, punyanya BKN. Di sini ada update progres penetapan NIP ASN ya kan. ASN itu bisa P3K, bisa P3AK atau CPNS ya. Di sini teman-teman bisa langsung aja QR-nya langsung di screenshot ya, atau langsung pindahi QR, nanti langsung ada spreadsheet-nya. Nah, ini sudah ada pernyataan resmi kemarin ya. Berikut kami sampaikan update penetapan NIP CASN yang masih terus berjalan prosesnya hingga hari ini. Oke, siap. Semangat tim BKN ya, luar biasa. Nah, kita coba spill script sheet-nya di sini. Teman-teman setelah itu tadi dipindahin nanti muncul script sheet ini, tinggal teman-teman download aja. Ini banyak yang minta kemarin, kementerian gimana Bang? Oke, siap. Di sini untuk CPNS untuk kementerian itu rata-rata itu ya lumayan lah ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk Pertex itu memang banyak yang masih nol Bapak Ibu ya. Tapi untuk usul NIP ini cuma usulan masuk ini cukup lumayan lah ya kan. Kalau Pertex ini baru yang berprogres adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini sudah 51 yang masuk. Sehingga kalau di persentase ya lumayan ya kan, ini cuma dikit banget ya, 53 aja yang masuk. Tapi untuk di sini yang banyak 9.000 ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sini 9.000 itu yang perteknya itu masih nol Bapak Ibu ya. Ini pertek selesai. Yang penting ini pertek selesai ini habis itu SK sudah segera turun. Insya Allah seperti itu. Memang batasannya seperti itu. Ini untuk CPNS Bapak Ibu ya. Kemudian untuk P3K guru. Di sini pertek selesainya itu totalnya 19.255 dari 173.000. Artinya ini berapa persen coba teman-teman bisa hitung sendiri ya. Tentunya logikanya ini banyak yang nol juga Bapak Ibu. Ini dari semua kabupaten yang ada di seluruh Indonesia insya Allah sudah ada Bapak Ibu ya. Teman-teman bisa cari aja teman-teman dari daerah mana di sini sudah ada. Nah, ini sudah luar biasa ya. Ini Bandung sudah luar biasa. Ini 800.179. Ini perteknya sudah selesai masuk 696. Artinya kurang sedikit lagi ya kan, tinggal nggak sampai 100 ya Bapak Ibu ya. Nggak sampai 50 malah ya kan. Ini sudah masuk Bapak Ibu ya, seperti itu. Tapi juga banyak yang nol ya kan. Ini 1.000 Pemkot Bekasi, ini 1.000 sekian, ini nol. Ini untuk yang guru Bapak Ibu ya. Ini Jawa Tengah 2990, ini juga nol.
mungkin masih proses ya ini, soalnya ini masuk ke mudik lebaran ya. Sorong ini juga nol semua ini, Pemkot Sorong sama pemerintah kota Sorong ini sama insya Allah ya, ini nol semua. Kemudian untuk P3K teknis ini masih mendingan daripada guru kayaknya Bapak Ibu, karena untuk guru itu harus sinkron di Dapodiknya dulu Bapak Ibu ya, makanya membutuhkan waktu 2 kali untuk P3K guru. Tapi untuk teknis insya Allah aman Bapak Ibu ya. Di sini coba di sini 700.000 sudah 126.000. Jadi istilahnya kan lumayan lah daripada guru tadi. Ini untuk kementerian Bapak Ibu ya. Kemarin ada yang request di kementerian Kak, coba spill. Nah, di sini banyak kementerian, di sini masih perteknya ini masih banyak yang nol. Ini cuma 3 Bapak Ibu ya. Badan Usaha Milik Negara, kemudian ada Kementerian Pertahanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini masih belum lah. Untuk Kemenak ini masih lumayan Bapak Ibu ya, 89.000 sudah masuk 37.000 kan lumayan ya. Pertek sudah ACC, artinya SK segera turun. Nah, dan gaji tentunya segera cair ya. Ini pemerintah Kabupaten Wonosobo, Tegal dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cocokkan datanya teman-teman. Untuk Raja Ampat ini 2.100, ini sudah masuk 19 perteknya. Lumayan seperti itu. Nah, tentunya di sini memang kita nantikan saja. Untuk nakes juga sama sih Bapak Ibu ya. Ini perteknya kita lihat persentasenya oke, 11.000. Ini mirip-mirip guru ya, 101.000 ini 11.000 pertek selesainya ya, lumayan. Ini dari kementerian sampai pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota, pemerintah provinsi juga ada di sini. Teman-teman bisa langsung pindai di BKN-nya ini ya kan. Di sini BKN. Nah, progres penetapan NIP insya Allah nanti di sini tinggal di scan aja atau scan barcode itu langsung muncul skripnya. Kita coba baca komen-komenannya. Kok kayaknya ini sesuatu Min? Oke, siap. Ada apa dengan pusat? Oke. Lama banget keluarnya pertaknya keburu lebaran. Oke, siap. Min, kok di sini Prof Kalimantan Barat belum ada berkas yang diusulkan, sedangkan di EG BKN Regional 5 data yang diusulkan sudah ada. Oke, memang mungkin di sini BKN itu kan menjabatani seluruh wilayah ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau untuk per wilayah teman-teman bisa stay tune aja di medsosnya masing-masing wilayah ya. Ada regional 1 sampai regional 14, regional 15 itu sudah ada sebenarnya teman-teman. Langsung aja pantengin aja tuh channelnya, Instagramnya masing-masing wilayah seperti itu. Dan tentunya ini merupakan ya ini instruksi dari pusat sih Bapak Ibu ya. Nah, jadi perkembangan keseluruhan penetapan ini juga sudah diberikan juga Bapak Ibu ya. Kita coba spill videonya ya Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu dari semua instansi yang sudah memproses ya Bapak Ibu ya. Tentunya 211 ini mengajukan penundaan dari ya informasi sampai dengan tadi pagi ada beberapa penambahan yang sudah selesai masa sanggahnya menjadi 179.000. Nah, ini sesuai dengan data tadi ya Bapak Ibu ya. Yang lolos seleksi dari pusat 91.079 orang yang mengusulkan NIP-nya instansinya baru 2.914 atau baru ini cuma 3% Bapak Ibu ya. Kemudian untuk CPNS yang daerah ada untuk daerah ini masih lumayan Bapak Ibu ya, 87.000 sudah 28.000 mengusulkan 28.000 atau kurang lebih ini 30%. Sudah 30% untuk daerah. Terima kasih, daerah sudah 30% mengusulkan pengajuan NIP untuk CPNS. Ya kan? Kalau di total dari 179.000 ini yang mengajukan baru 31.000 atau 17% untuk rata-ratanya Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu percepatan karena waktu kita tinggal 2 bulan. Nah, ini yang didulukan memang CPNS Bapak Ibu ya. Kalau P3K itu masih ya lumayan lah ya kan, Oktober ya kan seperti itu. 51.000 yang mengajukan usulan NIP. Ini alhamdulillah sudah 25% ya untuk pusat untuk P3K. Ini sudah 58% dari 47.000. Untuk daerah sudah 58%. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Kita pantengin aja di webnya BKN, insya Allah nanti segera 100% semuanya seperti itu. Mungkin seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan ya. Stay tune aja di channelnya Kak Furqan ya. Insya Allah informasi yang Kak Furqan berikan akan update setiap hari ya. Nanti insya Allah kita akan memberikan informasi-informasi tentang perkembangan pertek, ya kan, pengajuan pertek dan lain sebagainya terkait isu-isu CSN akan dibahas di channelnya Kak Furqan. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.